Seberapa besar sukacita kamu? Topik kali ini kedengarannya sangat ringan buat kita, tetapi sebetulnya cukup sulit untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin berbagi 2 pengalaman saya di masa lalu yang membuat saya menyadari betapa pentingnya memiliki sukacita di dalam hidup kita. Saya bukan seorang wanita yang menyukai anak kecil. Bila harus menghadapi anak-anak, kadangkala membuat saya stres. Waktu anak-anak saya masih kecil dan baby, saya sungguh merasakan tantangan yang besar dalam mengurusi mereka. Seringkali saya merasa stres dan merasa tidak sanggup membesarkan anak-anak sendiri. Ketika anak saya kedua, Heniel, baru berusia 1 tahun, saya mulai merasakan sakit di rahang kanan saya. Saya tidak dapat membuka rahang sebesar yang saya inginkan, dan saya merasa sulit untuk mengunyah makanan yang agak kenyal, dan itu bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Singkat cerita, saya harus menemui spesialis TMJ untuk masalah rahang saya. Masalah yang terjadi karena saya selalu menggertakkan gigi dan menggeram saat tidur, dan itu membuat rahang saya sakit dan tulang rahang tidak bisa berfungsi dengan baik. Dokter menyuruh saya untuk memakai alat yang namanya splint. Splint ini fungsinya untuk melindungi rahang atas dan rahang bawah supaya tidak mengalami kerusakan lebih dalam lagi ketika saya menggertakkan gigi selama tidur. Saya bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Dokter spesialis menjelaskan bahwa akar penyebabnya adalah karena stres yang luar biasa. Dia bertanya kepada saya, apakah saya mengalami stres akhir-akhir ini. Saya mengakui bahwa saya sering kali merasa stres dengan 2 anak saya yang masih kecil. Dia kemudian menasihati saya untuk mencoba tidak stres dengan situasi saya dan berusaha untuk mencari kesenangan di tengah-tengah situasi saya dengan anak-anak. Itu sangat benar. Ketika Heniel sudah besar dan Faith, anak pertama saya, juga lebih mengerti, stres saya jauh berkurang dengan anak-anak, dan tanpa saya sadari, kebiasaan menggertakkan gigi telah berhenti sejak beberapa tahun yang lalu. Cerita kedua adalah tentang masalah perut saya. Ini mulai terjadi beberapa bulan sebelum adik saya meninggal. Beberapa minggu terakhir sebelum dia pergi, kami terus mendengar kabar buruk tentang kondisinya. Saya merasakan stres yang sangat luar biasa di hari-hari akhir hidup dia. Saya mulai merasakan sakit perut selama beberapa bulan merawat adik saya. Seminggu setelah dia meninggal, sakit perut saya bertambah parah dan sangat lama untuk sembuhnya. Sakitnya tidak mereda, tetapi terus kambuh dan membuat saya panik dan cemas dengan kondisi saya. Saya mulai tidak bisa makan banyak makanan seperti kopi, makanan yang pedas, makanan yang asam, dan gluten. Saya telah menemui beberapa dokter dan mereka semua memastikan bahwa saya menderita GERD. GERD adalah suatu kondisi di mana perut saya menghasilkan asam lambung yang berlebihan dan asam ini naik ke kerongkongan. Saya kemudian bertanya kepada dokter apa yang menyebabkan GERD ini. Mereka mengatakan bahwa penyebab utama GERD adalah karena stres. Mereka semua juga bertanya apakah akhir-akhir ini saya stres, dan saya akui bahwa saya sangat stres dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu dokter berkata, ketika saya sudah bisa mengatasi stres ini, biasanya kondisi akan membaik. Berdasarkan 2 pengalaman yang saya alami ini, saya ingin berbagi kepada Anda bahwa sangat penting bagi kita untuk menjauhi stres sebisa mungkin. Saya mengerti ada beberapa keadaan yang tidak bisa kita hindari selain menjadi stres. Tetapi sebisa mungkin cobalah membawa sukacita ke dalam hidup Anda.
Coba hindari hal-hal yang bisa membuat kita stres, seperti membuat plan yang agak susah untuk dijalani atau membuat janji yang agak susah untuk ditepati. Saya juga menemukan ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi sukacita kita sebagai orang dewasa, yaitu adalah cinta akan uang dan sikap yang tidak mau mengampuni. Kita seringkali tanpa sadar menomorsatukan materi, sehingga kita tidak bisa memprioritaskan apa yang benar dalam hidup kita. Dan juga hal yang menyedihkan, kita gampang sekali sakit hati terhadap perlakuan orang terhadap kita yang kita rasa tidak benar. Kita gampang tersinggung kalau orang-orang di sekitar kita tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Jadi tanpa sadar kita menjadi tidak bahagia dan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Sekarang saya bertekad untuk mengurangi stres dalam hidup saya, dan saya mau berusaha untuk menjadi lebih bahagia. Hal-hal yang membuat saya stres, saya belajar untuk melepaskannya. Saya ingin hidup berdasarkan ayat dari Amsal 17:22 yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena saya tahu bahwa firman Tuhan ini benar dan akan membawa berkat bagi tubuh, jiwa, dan roh saya. Saya berharap Anda mengerti betapa pentingnya menjalani hidup dengan penuh sukacita. Tuhan berkati.